Aduh guys, belum aja balapan di India, ini bisa kalian lihat di perakiraan cuaca di sesi kualifikasi. Terus balapan sprint, itu hujan semua. Kemudian main race-nya itu cuacanya variabel atau bakal ada flag to flag nanti di main race event. Terlebih lagi nih tracknya bener-bener sulit banget dan ya harapannya sih kualifikasi bisa tampil apik. Tapi ternyata hal yang kita takuti terjadi di mana kita di sesi kualifikasi ke-1 gagal tembus di dua besar yang mana Jorge Martin Raul Fernandez sudah mengisi tempat tersebut sehingga sekarang nanti di race-nya Asep Surasep akan start dari urutan ke-15. Kacau sekali, ini benar-benar buruk banget bagi Asep di MotoGP India. Pada beberapa kali ini yang mengisi barisan depan ada Bastian ini, kemudian Bezzecchi dan juga Brad Binder. Entah kenapa rekan kita di sini kalau lebih bagus daripada si Asep untuk sesi kualifikasi ke-1 dan juga ke-2 ini. Dan sekarang kompon double soft akan kita gunakan. Kemudian bensin kita kurangin supaya bobot motor lebih ringan dan enak dikendaliin. Langsung saja kita mulai the sprint race di MotoGP India di sirkuit Bud cuy. Langsung aja kita mulai, let's go. Oke guys, langsung saja kita mulai sprint race event untuk MotoGP India. Cuacanya benar-benar gelap dan sangatlah basah. Langsung saja kita mulai, let's go guys. Menuju tikungan pertama seperti biasa, hati-hati. Langsung kita masuk perlahan dan cukup ada kontak tapi tidak berpengaruh sama crash. Jadi aman so far di tikungan ketiga ini. Nah kita langsung diinvestigasi tuh. Oke Joan Mir kita ambil inside line dan luar biasanya di satu tikungan kita bisa mengovertaking beberapa rider sekaligus yang langsung membawa Surasep di tempat kelima. Oke Brad Binder di belakang kita bersama Acosta. Maverick Vinales langsung kita overtaking. Kita perlahan masuk dari inside line dan di tikungan keempat semoga nggak ngelebar dan agak ngelebar tapi tidak mengapa tidak sampai ngebikin kita keluar terlalu jauh dari racing line cuy. Dan sekarang Henry Gonner, inilah dia, hati-hati. Perlahan masuk dan astaga. Ini breaking point ketika balapan sprint dan juga sesi kualifikasi tadi itu gue rasakan kayak ada yang berbeda. Kayak harus lebih early braking di sesi balapannya. Padahal di kualifikasi tadi kita menggunakan kompon yang lebih keras daripada kompon yang ini cuy. Itu kompon medium, agak aneh tapi ya udah mungkin memang karena curah hujan lebih tinggi daripada sesi kualifikasi tadi. Jadi kayak benar-benar berpengaruh banget ya intensitas hujan di balapan ini. Nah si Bezzecchi melebar, langsung kita ambil inside line dan lah apa nih? Kok kita dikasih peringatan padahal kita tadi nggak nge-shortcut sih, cuma ngejakret bagian dalam. Atau mungkin sistem track limitnya agak ngebug nih di India. Alhasil kita sekarang baru lap pertama udah ngumpulin 2 kali peringatan. Apes banget. Nah guys, lap kedua termasuki dan sekarang masih Bezzecchi di belakang kita. Dia mencoba nempel namun di force corner kita masih aman di posisi ketiga dan siapa sangka kita start ke 15. Namun di lap kedua ini kita udah masuk di tempat ketiga. Sebuah improvisasi yang bagus dari The Black Mamba. Of course, sekarang kita akan fokus untuk menyusul. Malah nginjaker dong, kampret banget. Dan Bezzecchi langsung datang mengovertaking. Pokoknya kapan kita ngebikin mistake pasti Bezzecchi bakal langsung nyelonong dan mengovertake kita cuy. Tapi sekarang di top speed kita lebih unggul daripada di small series GP24. Oke, tikungan keempat ini Bezzecchi kembali mengovertaking, langsung kita ambil alih posisi ketiga lagi. Seru sekali bet dengan Bezzecchi di tikungan tadi. Kemudian Henry Gonner lagi-lagi kita melebar, kita salah ngambil breaking point. Pokoknya agak lupa nih breaking point antara sprint ini sama kualifikasi kayak beda banget. Jadi kita harus lebih fokus nanti di lap ketiga. Ya semoga aja kita nggak lagi bete supaya bisa fokus nanti di tikungan atau di pengereman tikungan tersebut. Ini benar-benar gue rasa curah hujan di sesi race-nya ini benar-benar lebih tinggi. Jadi kayak intensitas hujan lebih tinggi di balapan ini ketimbang di kualifikasi tadi. Makanya kita pengereman pun harus lebih early daripada sesi kualifikasi. Dan sekarang Tony Arbolino
yang merupakan tim dari Marc Marquez di musim ini. Dia bertarung hebat untuk bisa merebut tempat kedua di MotoGP India. Oh, Tony melebar, langsung saja kita full gas dan jadi pass on. Lap ketiga atau final lap di MotoGP Sprint Race Event. Braking perlahan dan sekarang di kelas sama kita unggul 16 poin dari Marco Bezzecchi. Ducati Pramac kita tinggalkan dengan sangat jauh sekali. Paling dekat ini dengan gap 57 poin. Oke, tikungan ketiga. Langsung saja kita bersiap-siap untuk mengejar Tony Arbolino nanti di pengereman. Tapi gini serangan datang dari Maverick Vinales. Dia mencoba slip trim, dia mengovertaking, tapi di top speed kita berhasil bertahan dari kejaran Maverick Vinales. Memasuki braking zone untuk pengereman di tikungan keempat. Hati-hati, cantik sekali kita berhasil untuk tidak sampai yang lebar dan dapat apexnya meskipun agak jauh sedikit dari titik terdalam, tapi nggak apa-apa. Kemudian sekarang datang Vinales menyerang kita dan astaga lupa lagi braking zone-nya cuy. Astaga kita ngelebar jauh sekali dari apa yang kita harapkan dan ternyata sekarang kita keluar dari podium akibat terlalu tertekan dengan kehadiran Vinales yang sangat-sangat rapat sama kita di belakang tadi. Dan kini Surasep turun di tempat ke-7. Kita benar-benar kayak menyia-nyiakan peluang emas kita di MotoGP Sprint Race Event. Sehingga sekarang Surasep gagal tembus di podium. Marco Bezzecchi di depan kita. Brad Binder keempat. Akankah Marco Bezzecchi bisa kita overtaking di sisa sektor lap ketiga ini? Kita masuk mengovertaking Marco Bezzecchi dan akhirnya Surasep berhasil menembus 5 besar dan siapa sangka kita kembali di barisan depan meskipun tidak dapat meraih podium. Oke, exit corner sedikit lagi menuju finish line dan kita gagal merebut podium sehingga kita harus berpuas diri hanya bisa finish di urutan ke-5 saja. Nyaris saja Surasep masuk di podium akibat kesalahan, akibat kita terlalu tertekan dengan kehadiran Vinales. Kita gagal ngeraih poin maksimal dan ini ya Tony Vinales memasuki zona podium di Sprint Race Event kali ini. Fernandez di posisi paling belakang, yaitu di posisi ke-22. Bahkan Marc Marquez kok bisa di urutan ke-21 gandeng sama Pecco Bagnaia. Kocak sekali. Dan di klasemen kita unggul 14 poin dari Marco Bezzecchi. Makin mantep nih. Here we go guys, tibalah kita di sesi main race event untuk MotoGP Booth India. Cuaca variabel tapi suhu truknya lumayan rendah di angka 30-an derajat Celcius. Hari ini akan start dari pole position lagi. Diikuti oleh Marco Bezzecchi yang start dari urutan kedua dan juga Tony Arbolino yang akan start dari urutan keempat dan Brad Binder di posisi ketiga. Tony Arbolino berhasil meraih podium tadi di balapan Sprint Race Event. Apakah performa baiknya akan berlanjut di balapan kali ini? Tuh kan, face-nya si Tony emang gak ada mirip-miripnya sama yang asli cuy. Oke, kembali ke scene dari Asep Surasep yang tengah bersiap-siap di starting gridnya. Dan hari ini kita bakal paksakan pakai kompon full soft depan belakang. Entah kenapa gue ngerasa kayak lebih kayak gue tuh ngerasa prefer sama kompon soft di race kali ini. Nah barangkali ini bisa ngebikin RC16 alias Red Bull KTM bisa bangkit lagi nih. Kita bakal comeback dan bakal balas dendam atas kejadian di sprint race tadi. Oke, sekarang langsung saja kita mulai. Hati-hati menuju force corner. Kita mencoba early braking, hindari kontak dan santai sekali. Nice. Wow, crash cuy. Oh my god. Kan red flag terjadi dan itu banyak banget yang jatuh tadi. Ada berapa tuh? Itu kayak ada lebih dari 3 atau mungkin ada 5 orang yang jatuh. Sehingga dikibarkanlah bendera merah di race kali ini. Kita bakal lihat tayangan ulangnya apa yang terjadi. Penyebabnya Binder crash, kemudian mungkin di belakang ada beberapa riders yang kesenggol atau kena efek dari
dari insiden tersebut lu kan. Ada yang udah crash terus malang di racing line kemudian ditabrak dari belakang sehingga terjadilah crash massal di MotoGP India. Wow, ini kacau sekali. Apakah bakal ada yang bangkit dari balapan tersebut atau bakal NC alias not complete? Dua pembalap ini sudah diinvestigasi. Marco Bezzecchi penalti 3 detik dan Brad Binder dikasih peringatan doang. Oke, langsung saja kita mulai kembali dan ini nampak jelas di bagian tengah rombongan pembalap ada beberapa starting grid yang kosong, yang berarti pembalap ini ada yang NC cuy. Nah tuh, di bagian itu kosong banget, si Fabio Quartararo doang yang ada di barisan depan kita. Dan benar saja hanya 15 pembalap yang akan balapan setelah tadi ada red flag cuy. Ini kacau sekali, yang berarti ada sekitar 6 pembalap yang NC akibat crash massal tadi. Kacau sekali. Oke, menuju tikungan ketiga kita mencoba early braking sembari masuk di inside line dan astaga, Luca Marini kasar banget dan lagi-lagi yellow flag berkibar. Nah sekarang kembali fokus dari sebelah kiri dan Sura sepak overtaking 4 riders dan menuju ke 5 bahkan hingga 6 pembalap langsung kita susul dalam satu lurusan saja, bahkan hingga di tikungan finalis kita overtaking, yang berarti ada 7 pembalap yang accept overtaking dalam satu lurusan tadi. Dan kini Marco Bezzecchi, entah kenapa performa Marco Bezzecchi cukup melorot di balapan MotoGP India, padahal waktu GP India yang real Marco Bezzecchi cukup mendominasi MotoGP India. Dan sekarang tikungan ke 8, 9 kita susul Marco Bezzecchi kembali side by side. Persaingan di musim ini titel juara milik kita berdua dan oh my goodness, my Fabio Quartararo mengalami sebuah insiden di sektor 3 tadi yang menyebabkan Fabio Quartararo terpaksa crash dan mungkin saja ada beberapa riders yang juga ikut akibat insiden tersebut. Dan saat ini Marco Bezzecchi sudah di overtaking oleh Asep Surasep dan kini di lurusan utama Marco Bezzecchi datang menyerang lagi dari sebelah kiri di first corner lap kedua. Surasep berhasil bertahan serangan Marco Bezzecchi yang tadi hampir saja mampu menyusul kita di ujung lurusan utama. Oke, sekarang gue bakal nge-flashback kejadian tadi punyaan atau insiden dari Fabio Quartararo, yang mana Fabio Quartararo itu mengalami sebuah insiden di sekitaran tikungan ke-12 dan juga ke-13. Dia sedang menginjak rap, kemudian dia kehilangan grip sehingga dia terpental. Bahkan akhirnya tadi yellow flag saat Fabio Quartararo berlangsung itu ada tambahan lagi yellow flag yang mana motornya Fabio Quartararo itu malang di tengah lintasan sehingga pembalap yang ada di belakang itu mungkin saja enggak ngelihat bahwa Fabio Quartararo motornya tergeletak di tengah lintasan. Alhasil pembalap yang enggak ngelihat itu malah nabrakin motornya Fabio Quartararo. Ini sama kayak kejadian di balapan tadi waktu start dimulai, yang mana itu red flag terjadi dan kasusnya sama gara-gara intinya nabrak dari belakang gara-gara nggak ngeliat bahwa ada motor yang malang di tengah lintasan. Ini berkata kayak refleksnya kurang nih AI di MotoGP game. Oke, sekarang guys update posisi di 3 besar. Ini yang mengambil di posisi pertama dari Tony Arbolino, kemudian Tony kedua dan Fabio Di Gia di urutan ketiga. Exit tikungan terakhir menuju lap ketiga. 4 lap tersisa untuk MotoGP India. Luca Marini Acosta out of the race. Tapi ya ini tuh jujur gue cukup seneng banget dengan adanya improvisasi dari motor kita. Dan buat yang bertanya-tanya kenapa kok sekarang KTM yang kita tunggangin bisa lebih kenceng atau lebih powerful ketimbang balapan-balapan sebelumnya. Jadi selama kita balapan dari Misano, Aragon, dan juga sekarang di MotoGP India itu gue nyoba pakai settingan dari salah satu pro player yang ternyata worth it banget buat kita pakai. Sekarang terbukti KTM bisa fight banget di barisan depan meskipun di sesi kualifikasi kita keteteran.
Jadi gue rasa ini settingan paling mantap banget yang ngebikin kita bisa meningkatin kecepatan dan juga race pace di setiap balapan, tapi bukan di sesi kualifikasi. Nah sekarang gue bakal coba untuk eksperimen mengovertaking dari sisi luar tikungan cuy. Langsung saja kita mulai. Dua riders di inside line dan Asep menyusul dari sisi luar racing line. Apakah bisa? Dan kini di exit corner overtaking fenomenal dari Surasep berhasil dilakukan dengan sangat baik sekali. Menyusul dua riders dari sisi luar racing line atau dari pinggir tikungan banking tadi. Siapa sangka aksi kita bisa terjadi dengan begitu saktinya di tikungan tadi. Yang berarti secara nggak langsung sekarang rintangan kita untuk menyusul dua pembalap tadi yakni Dijia dan juga Tony Arbolino sudah tidak perlu kita pikirkan lagi. Sekarang saya fokus kepada posisi pertama yang diraih oleh Enea Bastian ini. Di klasemen Asep masih unggul dari Marco Bezzecchi dengan gap 24 poin di MotoGP setelah balapan MotoGP India. Memasuki sektor 2, gap dengan Enea semakin rapat 1,5 lap tersisa satu MotoGP Boot India. Enea Bastian ini tengah berusaha keras untuk menahan laju dari Asep Surasep alias The Black Mamba, The King of Indonesia di kelas MotoGP yang saat ini sudah semakin menekan laju dari Bastian ini. Dan inilah dia tikungan banking bersiap-siap untuk Surasep menyusul Bastian ini di sini. Kemudian sektor number 3 perlahan masuk. Oke, stay in the line. Kemudian langsung kita berganti arah ke kanan. Cukup merendah lagi dan langsung kita mencoba braking agar tidak sampai melebar. Astaga, kita kecolongan. Pengereman kurang bagus sehingga kita cukup melebar. Namun di sini di last corner Surasep nyaris saja menyerang Bastian ini. Akankah ini sanggup mendefend serangan hebat dari Surasep yang kini semakin mengancam posisi pertama di first corner. Ini masih mendefend di inside line, tapi dari sebelah kanan Asep datang masuk mengovertaking dan kini side by side terjadi. Mereka bertarung keras memperebutkan posisi pertama di MotoGP Boot India. Oke, exit corner keluar tikungan 3 menuju backstride super panjang di track ini. Dan Surasep dengan bantuan rider device dia mencoba nge-overtaking dari sisi kiri sekaligus ngeblocking jalur yang akan segera dimasuki oleh Enea Bastian ini kembali. Dan di tikungan keempat Surasep berhasil mengamankan posisi pertama dari Enea Bastian ini. Dan kini Ducati Pramac Racing terpaksa mengalah untuk KTM Red Bull Factory. Lap terakhir sebagai lap pamungkas saat ini yang sedang kita lakoni. Akankah aksi overtaking atau aksi serangan atau attack mode dari Enea Bastian ini akan segera datang lagi di sektor terakhir kita untuk lap ke-6 ini? Kita wajib hati-hati, bersiap siaga jikalau Bastian ini kembali menyerang pembalap kita. Come on Asep, masuki sektor terakhir, tikungan ke-11, exit kembali dan entry kembali. Satu lurusan lagi kita mengalami kesalahan untuk melebar dan kembali ke racing line. Dan inilah dia tikungan terakhir. Kita mencoba late braking dan inilah dia kawan-kawan, last corner di MotoGP India menuju finish line. Surasep bersama KTM Red Bull Factory Racing meraih kemenangan MotoGP India. Finally, misi kita sukses di balapan kali ini. Oke, 3 besar dilengkapi oleh Enea dan juga Tony Arbolino. 4 ke atas Fabio Di Gia, Maverick, Bezzecchi, Rins, Miguel Oliveira, Alex Marquez, Taka, Ogura dan juga Brad Binder di posisi ke-12. Dan sangat disayangkan Marco Bezzecchi sebagai pesaing utama kita di musim ini malah mengalami hal yang kurang menyenangkan. Mungkin saja ini menjadi balapan terburuk, soalnya juga ada beberapa riders yang crash massal. Ada 6 pembalap yang not complete. Dan satu di antaranya ada Marquez yang juga ikutan NCG not complete di balapan kali ini. Ya selainnya malah dia ada insiden antara Fabio Quartararo yang malang di tengah lintasan.
paling parah ya memang waktu start dimulai, di mana balapan itu langsung diberikan atau diinterupsi dengan adanya bendera merah alias red flag, sehingga balapan dihentikan dan dimulai ulang kembali. Dan di klasemen gokilnya semakin memperlebar gap antara Asep dengan Marco Bezzecchi menjadi 29 poin cuy. Dan ini bukan tidak mungkin jika performa kita bisa sekonsisten ini, bukan tidak mungkin kita bisa mengunci gelar juara musim ini di seri Sepang di Malaysia. Bahkan di klasemen tim pun kita semakin ngepangkas G-Point dengan Ducati Lenovo atau Ducati Factory. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Kadir untuk episode selanjutnya. Oke, thank you, bye, dan ciao guys. Sampai jumpa. We are picking up again live from the track where the first 3 riders have just arrived on the podium for the award ceremony. We've seen a very exciting race and these riders deserve all the love from the fans.